Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang memahami kedudukan dan fungsi Pancasila bersama Bapak Pluto Wurdiman, MPD. Nah, adapun biodata Bapak yaitu perkenalkan, nama Bapak Pluto Wurdiman, MPD. Bapak mengampu dari mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di samping adalah foto Bapak, bisa kalian lihat. Nah, selanjutnya adalah materi pembahasan. Yang pertama, arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Yang kedua, makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Yang ketiga, menyadari pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan berbangsa. Nah, karena materi pertama arti kedudukan dan fungsi Pancasila sudah selesai, kita akan membahas materi yang kedua, yaitu makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bagi bangsa Indonesia. Makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Nah, poin pertama adalah Pancasila sebagai dasar negara. Artinya, Pancasila sebagai pondasi negara. Nah, pondasi tersebut itu apa? Nah, pondasi itu adalah cita-cita, acuan, dan tujuan yang akan dicapai oleh suatu bangsa atau oleh suatu negara yang ditentukan dengan ciri-ciri negara tersebut. Misalnya Indonesia adalah negara dengan keberagaman agama, keberagaman suku, keberagaman adat yang disemboyankan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Pancasila di situ sebagai dasar yang mewadahi dari perbedaan tersebut. Nah, selanjutnya adalah Pancasila sebagai pandangan hidup. Pancasila sebagai pandangan hidup harus sangat jelas, kuat, dan kukuh sehingga dapat menjadikan pedoman dan pegangan dalam memecahkan persoalan di berbagai bidang kehidupan yang timbul dalam aktivitas kehidupan bermasyarakat. Nah, khususnya dalam ini yaitu yang terkandung dari Pancasila sebagai pandangan hidup merupakan pemikiran yang melekat dalam kehidupan masyarakat, di mana contohnya adalah beragama. Dalam Pancasila, sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Artinya kita harus berdampingan dengan agama lain, sehingga kita harus saling bertoleransi dan saling menghargai antara agama satu dan agama yang lainnya. Nah, sehingga dari pandangan hidup inilah Pancasila timbul dari memang tumbuh di masyarakat Indonesia. Nah, selanjutnya adalah Pancasila sebagai arti penting Pancasila. Kenapa penting? Karena Pancasila adalah sebagai dasar negara, poin pertama tadi, dan sebagai pandangan hidup, poin kedua. Yang dimana Pancasila ini mengatur dalam penyelenggaraan negara, yaitu dalam kehidupan bermasyarakat, terus juga dalam kehidupan sosial yang ada di masyarakat. Sehingga Pancasila ini sangat berarti bagi bangsa Indonesia. Nah, selanjutnya adalah Pancasila sebagai dasar negara. Nah, Pancasila sebagai dasar negara ini adalah ciri-ciri
cita-cita, acuan, dan tujuan yang akan dicapai suatu negara yang tertentu berbeda dengan negara lainnya. Nah, adapun sejarah dari dasar negara yaitu terbentuknya BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya ada PPKI, Panitia Penyelenggaraan Kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya adalah Panitia 9 yang membentuk dasar negara, dan Pancasila sebagai dasar negara tercantum dalam Konstitusi Indonesia, yaitu yang terdapat di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sehingga dasar negara yaitu Pancasila merupakan cita-cita, acuan, dan tujuan yang ingin dicapai. Sehingga dasar negara itu harus berbeda dengan negara yang lain, tidak boleh disamakan. Artinya dasar negara itu yang memang tumbuh, hidup, dan berkembang dalam kehidupan suatu negara tersebut yang ada di dalam masyarakat dan bangsa tersebut. Sehingga dasar negara harus memiliki ciri-ciri dari kehidupan dalam berbangsa dan bernegara dalam masyarakat tersebut, khususnya adalah Pancasila yang ada di Indonesia. Bagaimana Pancasila sejarahnya digali dari Saripati, tanah Ibu Pertiwi, dari kehidupan sosial yang ada di kehidupan Ibu Pertiwi atau bangsa Indonesia tersebut. Jadilah Pancasila yang memang mewakili dari kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia ini. Nah, selanjutnya adalah Pancasila sebagai pandangan hidup. Nah, adapun pengertiannya, Pancasila sebagai pandangan hidup adalah motivasi dalam bersikap, berperilaku, dan perbuatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Artinya, Pancasila sebagai pandangan hidup adalah pedoman, pegangan yang harus dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia dan tidak boleh terlepas dari kehidupan berbangsa dan bernegara, bahwa Pancasila adalah pandangan hidup bagi bangsa Indonesia untuk meraih cita-cita dan memiliki sikap dan perilaku yang sesuai dengan Pancasila. Nah, adapun pandangan hidup Pancasila di mana ada beberapa proses yang terjadi. Yang pertama adalah pada masa kerajaan. Kita tahu bahwa Pancasila sebagai dasar negara pernah dilihatkan di Kerajaan Majapahit, yaitu yang dikarang oleh Empu Tatular dan Sutasoma, di mana buku tersebut adalah buku Sutasoma dan Kartanegara. Nah, itu adalah saripati dari masyarakat Indonesia atau di bumi Indonesia. Nah, selanjutnya adalah masa modern, di mana terbentuklah organisasi yang disebut BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, dalam BPUPKI ini adalah pembahasan tentang dasar negara Indonesia, yaitu salah satunya adalah Pancasila. Sehingga dalam proses ini
terbentuklah dari beberapa ungkapan yang pernah diungkapkan oleh Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin. Mereka mengungkapkan tentang dasar negara Indonesia. Selanjutnya terbentuklah PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, disinilah terbentuk di mana Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diresmikan sebagai dasar negara dan konstitusi negara Republik Indonesia, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, selanjutnya adalah arti Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Yang pertama adalah arti Pancasila. Semua sila dari Pancasila tidak dapat dilaksanakan terpisah-pisah, karena Pancasila adalah salah satu kesatuan yang utuh dan saling terkait. Artinya, sila pertama berkaitan dengan sila kedua berkaitan dengan sila ketiga berkaitan dengan sila keempat berkaitan dengan sila kelima. Artinya, seluruh dari sila 1, 2, 3, 4, 5 itu berkaitan antara sila dan tidak dapat dipisahkan. Contohnya, misalnya, ketuhanan yang Maha Esa dengan sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Nah, kita melihat sejarah bagaimana Persatuan Indonesia itu terbentuk dari adanya masyarakat yang beragama di Indonesia, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, sehingga timbullah persatuan dari bangsa Indonesia yang mengakui memang bangsa Indonesia adalah bangsa yang multikultur. Nah, dari multikultur itulah terbentuk sebutan atau semboyan dari negara Republik Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Nah, artinya Pancasila saling berkaitan antara satu kesatuan yang utuh dan saling terkait. Selanjutnya adalah mengikat. Harus dilaksanakan semua warga negara tanpa terkecuali secara utuh dan konsekuensi. Artinya Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup harus dilaksanakan. Tidak terkecuali, seluruh warga negara Indonesia wajib melaksanakan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah memaksa. Secara norma hukum, artinya setiap warga negara wajib untuk tunduk kepada Pancasila. Artinya, Pancasila sudah disepakati pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai dasar negara yang terdapat di Konstitusi Negara Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Artinya secara norma hukum, masyarakat Indonesia wajib atau diharuskan tunduk kepada Pancasila. Karena Pancasila adalah dasar negara, fondasi yang diharapkan dapat sebagai pegangan dan pedoman masyarakat dalam bertingkah laku, berperilaku dalam kehidupan bersosial, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, mungkin itu saja yang bisa dapat Bapak sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata ataupun ada kata-kata yang kurang. Bapak mohon maaf.